pendidikan tentu tidak asing bagi setiap tahun pasti akan ada ujian akhir sekolah. Tentunya siswa menengah ke atas setara dengan SMA SMK akan menuju ke dunia kerja, ada pula yang melanjutkan ke jenjang universitas. Pertanyaannya adalah, lapangan pekerjaan di Indonesia mampu menampung banyaknya lulusan sekolah menengah atas? Apakah lulusan sekolah menengah atas bisa melamar pekerjaan di pemerintahan atau bisa disebut sebagai aparatur sipil negara? Hari ini kita sudah bersama dengan salah satu pegawai ASN, aparatur sipil negara, untuk menanyakan detail apakah lulusan setara SMA SMK dapat melamar pekerjaan di pemerintahan. Sudah bersama dengan Mbak Datun. Selamat siang. Ya, selamat siang Mas Ajis. Bagaimana kabarnya? Oh ya, kita jangan formal-formal ya. Oke. Alhamdulillah baik Mbak. Terima kasih Mbak sudah berkenan untuk diwawancarai. Izin Mbak, kalau nggak salah Mbak itu lulusan SMK ya? Ya, dulu saya lulusan SMK. SMK swasta yang ada di kota Cirebon, tepatnya di SMK Wahidin Kota Cirebon, Mas. Boleh tahu Mbak jurusannya apa ya? Dulu saya ngambil jurusan akuntansi. Oke, pinter ya pasti ya. Ya juga, Mas. Malah dulu saya ngerasa salah jurusan. Salah jurusan kok bisa sampai sekarang jadi PNS. Kerjaan yang emang diharapkan oleh banyak orang loh. Iya, tapi bukan berarti nggak bisa ngikutin pelajarannya, Mas. Saya tetap Hmm, jalanin sampai lulus. Cuman emang ada bidang yang lain yang emang lebih saya sukain aja. Jadi dulu waktu SMK tuh saya ngerasa salah jurusan aja gitu. Terkait hmm, saya jadi PNS ya sekarang memang sudah rezekinya aja sih, Mas. hmm. Bisa dibagi Pak pengalamannya jadi PNS gimana gitu prosesnya. Hmm. Saya ngikutin tes CPNS itu waktu tahun 2019 ya kalau nggak salah di salah satu instansi pusat. Tapi pas itu saya nggak lolos. Terus di tahun 2021 saya coba lagi daftar CPNS. Hmm, Alhamdulillah lolos dan saat ini saya ditugaskan di Provinsi Papua Jayapura. hmm, tahu ya. Waktu daftar CPNS, apakah saat itu Mbak Ida tuh baru lulus SMK? Oh, enggak sih, saya SMK juga lulusan udah lama banget. Saya lulus SMK itu tahun 2012. Setelah saya lulus itu, saya Hmm. melanjutkan pendidikan. Saya berkuliah di kota Cirebon juga sih, di STEMIK with Cirebon, jurusan S1 Sistem Informasi. Dan lulus kuliah di tahun 2016. Kemudian saya bekerja sebagai honorer di salah satu instansi di kota Cirebon. Dari situ jadi motivasi saya untuk mendapatkan posisi yang lebih baik gitu tuh Mas. Kan lingkungan sekitarnya kan pegawai-pegawainya PNS, jadi saya juga mau jadi PNS. Eh, dan baru tahun 2021 saya lulus CPNS dengan formasi pendidikan S1 Sistem Informasi gitu. Hmm. Jadi untuk ngikutin tes CPNS itu harus sarjana ya? Apa lulusan SMA SMK bisa bergabung jadi ASN? Itu sih tergantung persyaratan dari instansinya, Mas. Ada yang mengharuskan S1, seperti instansi yang saya lamar. Kemudian, eh, ada yang D3 juga. Jadi beda-beda. Namun, tidak semua Hmm. instansi harus D3, S1.
ada beberapa instansi juga yang nerima formasi pendidikan SMA, SMK, atau sederajat gitu. Jadi SMA, SMK juga bisa coba buat ngikutin tes CPNS. Hmm, boleh dibantu Mbak untuk pertanyaannya. Mengikuti tes CPNS itu apa aja tesnya? Hmm, tesnya, tesnya yang pertama itu seleksi administrasi dulu. Di tahap ini ya harus hati-hati, persiapkan dengan baik berkas-berkasnya. Kemudian setelah administrasi lolos, dilanjutkan dengan SKD, seleksi kompetensi dasar. Setelah lolos sesuai nilai ambang batas yang dipersyaratkan dan lolos perankingan, terus lanjut SKB. SKB itu seleksi kompetensi bidang. Setelah lulus SKB, lanjut ke pemberkasan. Oh ya, perankingan itu diambilnya dari nilai tertinggi dari 3 kali jumlah formasi yang dibutuhkan. Jadi misalnya formasi yang dibutuhkan 7 orang. Jadi pas SKD itu yang lolos buat tahap SKB-nya itu 7 kali 3. Jadi ranking 1 sampai 21 itu lanjut ke SKB. Terus buat tes SKD dan SKB itu sebenarnya bisa dipelajarin juga sih Mas. Sekarang kan di internet kan banyak. Terus juga ada buku-buku CPNS di toko-toko buku kayak Gramedia atau marketplace online lainnya. Hmm, oke, oke, oke. Ada satu pertanyaan yang ketinggalan. Pertanyaannya untuk mengikuti tes CPNS itu persyaratannya apa aja? Nah, kalau buat persyaratan. Nah, kalau buat persyaratannya juga beda-beda setiap instansi. Namun secara umum aja nih, Mas. Secara umum itu Hmm. seperti melamar pekerjaan pada umumnya aja. Ya kayak membuat surat lamaran pekerjaan, melengkapi beberapa dokumen yang dipersyaratkan, seperti identitas, ijazah, sesuai sama formasi yang dilamar enggak, dan nilai yang diharuskan. Waktu saya itu kalau nggak salah minimal IPK-nya harus 3,00. Kemudian foto, eh, terus beberapa surat pernyataan. Tapi biasanya instansi sudah menyiapkan contoh surat pernyataannya. Nanti tinggal diisi dan di-scan semua berkasnya, kemudian diunggah di portal penerimaan ASN-nya. Tapi sebelumnya itu harus buat akun dulu, Mas, ya, di portal tersebut. Buat akunnya kalau nggak salah itu pakai nick sama nomor kartu keluarga sebagai syarat pembuatan akunnya. Benda sih itu. Oke, saya rasa cukup ya. Oke, baik Mbak. Terima kasih. Mbak Idatun sudah bersedia berbagi pengalamannya. Semoga saya dan teman-teman bisa menyusul setelah lulus kuliah atau teman-teman yang ingin bisa langsung mendaftar dengan pendidikan tingkat sebelumnya ya Mbak ya. Oke, terima kasih Mbak. Ya, Selamat sore. baik. Terima kasih. Sukses selalu ya Mas Ajis ya. Siap. From the result of interview with one of the ASN members, I here concluded that opportunity to join as an ASN member is that the minimum education level is a bachelor degree and 3 agencies that set the final education requirement, equivalent to high school and vocation school, such as Basarnas, BIN, Attorney General Office, Ministry of Agriculture, Ministry of Transportation, Ministry of Environment, Ministry of Law,
and Human Rights, Ministry of Defense. This means that high school and vocation school graduates still have the opportunity to join ASN. That's all, my interview report. Thank you and see you.